Oke, welcome back. Nah, di sini kita akan melakukan review ya kan. Review apakah kampus Merdeka itu worth it untuk diikuti. Nah, kenapa saya membuat konten ini? Jelas karena yang pertama saya nggak punya konten lagi. Ya belum ada sih. Nah, yang kedua saya juga pernah ikut kampus Merdeka ya 2 kali. Jadi ya cukup bisa memberikan review ya kan dari kemarin-kemarin gimana, apakah worth it itu untuk kalian ikuti gitu. Nah, saya ikut yang batch yang dua berturut-turut kemarin ya, jadi sekarang udah habis. Nah ya, tanpa berlama-lama lagi kita lanjutkan saja. Sini kita next. Disclaimer dulu, di sini saya tidak bermaksud untuk menjelekkan pihak manapun dan tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun juga. Yang kedua, saya tidak terafiliasi dengan pihak manapun juga ya. Nah di sini kita next. Jadi kita mulai dari definisinya dulu. Kampus Merdeka itu adalah sebuah kebijakan Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek yang memberikan seluruh mahasiswa kesempatan untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai langkah persiapan karir. Nah, di sini ya nanti kalian ketika login dari Kampus Merdeka gitu kan. Ketika login dari Kampus Merdeka itu sebenarnya kalian bisa milih apakah mau ikut yang magang Merdeka atau yang studi dependen gitu kan. Nih, kita next dulu. Nah, ada 2 jenis kegiatan, studi dependen atau magang. Studi dependen itu memberikan mahasiswa seperti kita ini untuk mempelajari kompetensi yang spesifik dan praktis langsung dari pakarnya selama 1 semester melalui aktivitas pembelajaran dan praktik langsung. Nah, studi independen ini ya kata kasarnya adalah bootcamp ya. Jadi kita ikut bootcamp gitu. Itu nanti kita akan belajar selama 1 semester. Nah, untuk magang sendiri sesuai namanya self explanatory ya. Jadi adalah sebuah kegiatan di mana kita melakukan kerja secara nyata langsung pada mitra yang telah menerima kita gitu. Nah, di sini kalian bisa milih bebas. Dan kemarin itu ada 22 kesempatan ya. Jadi maksudnya tuh sekali daftar tuh bisa ke 22 mitra, baik studi dependen maupun magang. Itu digabung ya, bukan studi dependen 22, magang 22, tapi dua-duanya itu adalah 22. Nah, itu yang kalian masukkan adalah CV dan segala macamnya, itu ada nanti ketika kalian mau daftar. Dan perlu digarisbawahi, kebanyakan studi dependen itu temanya itu teknologi ya. Jadi UI UX, web developer, mobile developer, dan mungkin artificial intelligence dan segala macamnya gitu kan. Jarang industri kreatif ya sebenarnya, atau saya kurang tahu, tapi saya dapatnya yang teknologi terus. Nah, untuk magang ini lebih bervariatif dan biasanya magang ini ya seperti itulah ya. Kita lanjutkan dulu. Di sini pros and cons untuk studi dependen atau SI ya. Yang pertama, karena seperti bootcamp ya, itu lebih fleksibel. Yang kedua, meningkatkan wawasan. Yang ketiga, belajar itu cukup menyenangkan ya buat saya. Dan yang keempat, itu membuka skill baru. Dan jelas consnya karena kita belajar ya kan, jelas tidak dibayar. Nah, perlu yang kalian tahu itu di kampus Merdeka itu bisa dibayar ketika kita magang gitu. Dan yang kedua itu bosan, ya jelas ketika kalian belajar terus kan bosan kan. Dan yang ketiga, karena bosan itu nanti ketidak niat gitu. Tapi pros untuk yang kampus Merdeka yang studi dependen ini lebih terbuka untuk konversi ya, menurut saya lebih terbuka untuk konversi daripada yang magang. Dan sebenarnya kalau untuk dapat nilai yang bagus relatif mudah ya untuk studi dependen ini. Jadi kalau mau spam A gitu lebih enak studi dependen ya, tapi saya kurang tahu ya, saya dapat nilai ya cukup bagus gitu, walaupun mengikutinya itu agak setengah-setengah ya kan, karena tadi walaupun belajar menyenangkan tapi ya karena bosen itu gak niat gitu kan, karena ya kalian meeting online gitu kan, ibaratnya 2-3 jam seharian itu kan kayak bosen gitu kan, apalagi duduk gitu. Kayak kalau kalian belajar online gitu kan ya pasti ya ditinggal ngopi, ditinggal main game dan segala macam kan, itu sering kan ya, jadi gagal fokus. Dan itu adalah sebuah ya consnya juga, drawbacknya dari ini. Tapi memang fleksibel tuh, kita di rumah gitu kan. Nah, itu pun kalau konversi. Tapi kalau nggak konversi ya sebenarnya tetap bisa kan dilakukan ketika kalian kuliah terus sambil meeting gitu kan, asal nggak on cam gitu. Tapi memang nggak disarankan ya. Nah, next. Nah, yang wajib kalian lakukan ketika sudah diterima gitu kan. Nah, dan di sini belum
Ini nih. Dan yang wajib kalian lakukan pertama kali ketika udah diterima itu adalah mengisi logbook. Jadi tiap minggu kalian harus mengisi logbook gitu kan. Nah, logbook ini tiap hari sebenarnya diisi ya. Tapi kalau saya sendiri tiap minggu ngisinya. Dan itu nggak disarankan. Yang disarankan tuh tiap hari. Kenapa? Karena nanti lupa nanti. Biar nggak lupa lah ibaratnya apa yang kita pelajari gitu kan. Dan yang kedua, membuat laporan akhir. Di sini sudah ada template-nya. Jadi ketika sudah kegiatan sudah selesai, semuanya sudah selesai, itu nanti kita diwajibkan membuat laporan akhir yang isinya ya yang apa yang kita tulis di logbook tadi gitu. Dan ini wajib semuanya diisi gitu. Nah, terusan yang paling wajib logbook dan laporan akhir ya. Sisanya itu ya kayak kalian mengerjakan PR, mengerjakan tugas dari mitra yang ada. Dan di sini pros and cons magang. Kenapa saya letakkan di setelah yang tadi wajib? Karena di sini saya tidak pernah magang ya. Jadi kenapa? Jadi yang pertama adalah kita bacain prosnya dulu, yaitu pertama adalah dapat pengalaman. Yang kedua dapat duit. Nah, dapat duit ini variatif ya, tergantung pekerjaan kalian yang kalian lakukan ya. Yang ketiga lebih dapat relasi ya. Dan yang consnya itu lebih capek ya, karena saya nggak tahu ya, bisa online dan offline itu terserah mitranya. Yang kedua itu lebih sulit seleksinya. Jadi kalau studi dependent itu kadang-kadang ada beberapa mitra yang chance keterimanya tuh lebih gede studi dependent, dan terkadang tuh nggak pakai tes aja itu sudah bisa diterima gitu. Jadi kalian daftar aja, tiba-tiba nanti dapat penerimaan, surat penerimaan dan segala macam gitu kan. Nah, itu cukup gampang gitu. Tapi kalau magang itu kita harus ada tesnya, ada wawancara dan segala macamnya gitu kan. Tapi memang prosnya juga dapat duit, dapat pengalaman dan lebih dapat relasi gitu kan. Nah, di sini saya tidak pernah magang. Kenapa gitu kan? Karena di perkuliahan saya ini ketika magang harus cuti gitu. Karena kan harus full time di kantornya gitu kan. Dan itu sangat, ibaratnya kalau cuti kan nanti ketinggalan satu semester, kayaknya kurang worth it gitu, kelihatannya kurang worth it gitu kan. Jadi lebih enak untuk studi dependent aja lah, seperti itu. Ada 2 kesempatan di setiap mahasiswa, itu digunakan dengan bijak gitu kan. Kalau saya seperti itu ya harus cuti ya, tapi kalau yang lain nggak perlu cuti ya nggak masalah gitu. Nah, terus next. Nah, next di sini karena saya tidak pernah magang gitu, jadi saya bisa cuman ngomong tips cari studi dependentnya saja gitu kan. Yang pertama itu jelas yang diminati gitu. Nah, bagi yang nggak ada background IT, karena sebelumnya saya ngomong biasanya banyak yang teknologi gitu kan. Nah, kalian lihat apa sih yang sedang tren gitu kan, yang sedang tren di sini, misal AI gitu. Nah, kalian lihat dulu di deskripsinya, apakah dia itu sebenarnya tuh beginner friendly gitu. Karena terkadang harus ada skill yang minimal kita punya gitu secara eksplisit implisit ya. Nah, seperti itu. Misal UI UX. UI UX kan industri kreatif teknologi ya kan, teknologi industri kreatif. Nah, itu kan sebenarnya masih tren gitu untuk desain-desain seperti itu kan. Nah, itu nggak perlu ngoding dan ya nggak perlu skill coding juga sebenarnya. Jadi kan lebih lumayan gitu kan. Nah, tapi kebanyakan studi dependent itu kita mulai dari nol. Mulai dari nol, jadi yang nggak punya skill dan yang punya skill pun tuh tetap mulai dari nol. Jadi ya lebih fair lah gitu kan. Nah, itu tergantung dari mahasiswa yang nggak punya background IT ini apakah mau berjuang atau cuman lihat-lihat aja gitu kan. Nah, yang kedua tuh yang berpeluang di masa depan. Contoh ini kan masih tren Bitcoin ya kan, cryptocurrency. Contoh berarti kan yang berpeluang itu seperti blockchain gitu kan. Contoh sekarang cloud gitu juga lebih sering diagung-agungkan kan. Bitcoin, Ethereum itu kan jaringan blockchain kan. Nah, mungkin dengan kalian mempelajari blockchain dan bagaimana cara membuat networknya, itu akan lebih berpeluang di masa depan gitu. Nah, yang ketiga saran saya adalah kalian yang mendapatkan sertifikasi internasional. Nah, di sini yang beberapa seperti TensorFlow, lalu AWS Solution Architect, itu saya dapatkan melalui studi dependent ini. Jadi ada mitra gitu kan. Mitra yang ketika kita menjadi lulusan terbaik, itu nanti kita mendapatkan voucher gitu kan. Voucher untuk mengikuti ujian sertifikasi internasional. Nah, kenapa ini penting gitu kan? Ya karena lebih diakui secara global kan. Karena ketika sertifikasi global itu kita tes gitu. Bukan ikut bootcampnya aja. Jadi kalau ikut bootcamp kan completion.
Kalau ini kan certificate of competition gitu, kompetensi lah ibaratnya ya. Nah, itu internasional kan lumayan gitu. Nah, ketika kalian nggak mendapatkan, ibaratnya mitra yang kalian pilih itu nggak ada sertifikasi internasionalnya, itu bukan berarti nggak bagus ya, tapi menurut saya kalau kalian balikin ke sini, yang mengisi logbook, membuat laporan akhir, dan kalian harus mengikuti bootcamp yang fleksibel bla bla blanya ini, itu menurut saya sendiri agak kurang worth it kalau nggak dapat yang sertifikasi internasional. Itu jujur saja kalau dari saya. Jadi kan setidaknya kalau nggak dapat duit, dapatlah sesuatu yang bisa untuk internasionalnya itu, bisa dicantumin di CV gitu. Jadi, tapi kalau ketika kita nggak dapat, dan itu pun kalau lolos ya, nah setidaknya kan ada chance untuk mencoba gitu. Nah kalau kalian nggak dapat sertifikasi vouchernya ini, itu menurut saya tuh kalau ilmu aja itu rugi gitu, ibaratnya kayak nggak bisa teruji gitu kan. Nah, jadi saran saya ya itu ya, yang pertama itu yang diminati itu apa gitu, yang kedua yang berpeluang di masa depan, dan yang ketiga mendapatkan sertifikasi internasional. Nah mungkin itu ya secukupnya tips untuk saya, dan mungkin saya tambahkan yang tidak ada di uh, sini, dimana apakah kita boleh mengundurkan diri ketika sudah diterima gitu kan. Jadi pertama kali ketika kalian dapat surat undangan gitu, letter of acceptance gitu, itu kalian kasih waktu 3 hari gitu, 3 hari, nanti dapat email dulu kalau kamu diterima di sini 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 gitu kan. Nanti 3 hari, ketika nggak di ACC gitu otomatis ketolak, dan ketika kalian sudah ACC 1, yang lain akan langsung ketolak gitu. Nah lebih fair, lebih efisien lah. Nah ketika sudah diterima, apakah ibaratnya kalian boleh mengundurkan diri gitu ketika merasa di pertengahan jalan nggak cocok gitu kan? Jawabannya antara ya dan tidak gitu. Ya memang kalian secara teknis mungkin di mitranya udah keluar kan, tapi bagaimana dengan yang ada di kampus Merdeka gitu, cukup susah untuk, ya saya jujur saja nggak pernah itu ya, apa namanya, nggak pernah mengundurkan diri. Tapi kalau melihat dari teman-teman saya kelihatannya, dan teman rekan seperjuangan studi dependen ini, itu eh, cukup susah lah ibaratnya ya untuk mengundurkan diri ya, karena nanti ada ancaman seperti kita harus mengembalikan dana dan segala macamnya, itu cukup susah. Nah saran saya, makanya ketika kalian pilih studi dependen itu yang benar-benar kalian minati, dan sebaiknya sih ada life threatening moment ya, ibaratnya kayak kalau kalian konversi gitu kan, itu kan mau nggak mau kalian harus ikuti kan. Nah kayak gitu biasanya yang niat, biasanya agak niatan gitu untuk sampai akhir itu kan. Dan mungkin satu pertanyaan, kenapa di kampus Merdeka Studi Dependen ini kita nggak dapat, menurut saya nggak dapat relasi gitu kan. Nah kenapa? Karena yang pertama itu online guys. Yang perlu kalian tekankan itu online. Realita online adalah teman yang kalian virtual itu ya cuman datang ketika butuh aja gitu. Jadi kalau mungkin ya nggak bakal sedekat itu gitu untuk 1 semester aja kan. Nah dulu saya juga pernah ya, di akhir itu setiap studi dependen yang bagus itu di akhir tuh harus mengerjakan project ya, namanya capstone project. Nah itu ya saya lebih gerombol gitu kan, ibaratnya lebih relate sama mereka gitu. Tapi ketika sudah lulus ya, ya memang udah nggak hubungan lagi gitu. Dan beberapa sama yang di teman-teman yang ada di mitranya itu satu kelompok itu yang lain gitu, ibaratnya masih satu mitra tapi kan kelompoknya ada banyak gitu, dan itu pun udah nggak hubungan lagi gitu, dan relasinya ya udah sampai situ aja gitu. Tapi kan kalau yang SI ini kan pengalamannya lebih dapet, relasinya kontaknya dapat lebih dapet, dan segala macamnya kan, dan lebih relate lah menurut saya kalau kalian mau coba magang. Cuman lebih capek dan lebih sulit seleksi gitu. Ibaratnya kalau satu Indonesia milih yang magang, nah kita nggak tahu kan lawannya tuh seberapa banyak, keketatannya berapa banyak gitu. Nah jadi ya kalau semua orang pikirannya ke magang, berarti lebih gampang kita masuk ke studi dependen. Tapi kalau semua orang mikirnya kita lebih gampang ke studi dependen, berarti akan lebih sulit, lebih gampang kalau kita keterima magang gitu. Jadi ya pros and cons-nya kalian harus pikirin sendiri sih. Dan saran saya gitu kan, ketika kalian mencoba masuk ke sebuah ini ya, kampus Merdeka ini, jadilah yang terbaik gitu di setiap tantangan tuh. Itu kata yang Chef Juna di MasterChef ya kelihatannya.
Nah, jadi kebanyakan studi dependen itu yang mendapatkan sertifikasi internasional tuh nggak semuanya gitu. Jadi cuman yang terbaik aja seperti yang saya omongkan. Dan apakah sesulit itu untuk jadi yang terbaik di setiap studi dependen gitu kan? Jawabannya enggak. Jawabannya gampang banget. Itu kalian tinggal hanya berusahalah jadi yang rajin. Jadi rajin aja gitu. Bukan jadi yang ambisius tapi jadi yang rajin aja. Ada PR dikerjakan. Kalau kalian bingung tanya gitu, bahkan kalau kalian nggak bingung pun tetap saya sarankan untuk tanya supaya dalam tanda kutip aktif gitu kan. Nah, dengan begitu kalian bisa dapat ya ibaratnya kumlot lah, honoris causa dan segala macam gitu kan. Nah, di sini eh ketika dapat yang bagus kalian dapat sertifikasi internasional dan itu vouchernya ya, dan voucher itu kalian ujikan dan belum tentu lulus, tapi ketika lulus ya worth it banget gitu kan ya, karena sertifikasi internasional itu ada di rentang $80 sampai $150. $80 contoh Microsoft Power BI gitu kan $80 tuh, atau sekitar 16.000 kali 8 48 128.000 ya, sekitar 128 ribuan. Nah, kalau yang AWS Solution Architect itu sekitar $150 atau 2.400.000 kan, seperti besar banget itu kan. Nah, itu lumayan sih. Dan voucher ini biasanya nggak bisa dijual ya. Voucher ini nggak bisa kalian jual. Kenapa? Karena biasanya tuh vouchernya itu sebenarnya udah ada nama kita gitu. Jadi ketika kalian dikasih tuh itu sudah sama namanya. Jadi walaupun itu kalian jual itu ibaratnya dijual ke orang lain gitu. Ibaratnya kalian cari cuan lah, independen udah capek gitu. Terus vouchernya kalian jual gitu. Itu jawabannya nggak bisa ya. Karena sertifikasi itu sudah ada nama kalian gitu, udah di-embed di dalam vouchernya. Dan ketika digunakan oleh orang lain, itu ditakutkan itu bisa dilacak gitu. Jadi ditakutkan itu bisa dilacak kok. Harusnya namanya Brahma gitu. Tapi kok malahan dipakai sama John Doe misal. Nah, itu nanti bisa dicek gitu nanti oleh mitranya sudut dependen. Dan apakah mereka ngecek? Dan jawabannya iya ya. Jadi biasanya itu kalau 2 kali saya dapat, di 2 kali itu juga saya harus pertama screenshot receipt. Jadi screenshot receipt bahwasanya saya ngambil gitu kan. Dan yang kedua adalah screenshot apakah berhasil atau enggak itu nanti dimasukin juga gitu. Ya berhasil atau enggak itu nanti harus SS-nya juga harus masuk. Dan yang ketiga, vouchernya itu juga harus dimasukin gitu. Nah, kalau saya bertanya kepada yang punya gitu, maksudnya yang mitranya, yang delegasi yang ngasih voucher gitu, itu katanya vouchernya memang bisa dilacak gitu kalau memang ketidaksesuaiannya ada gitu. Dan menurut saya sangat worth it ya, walaupun tingkat kegagalan untuk dapat sertifikasi internasional ini tergolong tinggi, sekitar 80%. Jadi cuman 70-80% tuh gagal dan 20%-nya berhasil gitu. Nah, tergantung ujiannya juga sih, tapi rata-rata segitu. Dan kalau kalian nggak punya skill dan ingin pasti keterima sih menurut saya SI aja sih. Nah, tapi kalau kalian ingin dapat duit dan ingin all in gitu kan, mending magang aja sih gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini. Mungkin apabila kalian suka dengan konten ini, like, comment, dan subscribe gitu kan. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten yang lain. Mungkin itu, thank you and see you in the next video. Bye bye.